Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di simulasi musyawarah desa Ramo Sejahtera. Hari ini kami akan membahas bagaimana masyarakat bekerja sama dalam menghadapi masalah sosial di desa kami, mulai dari masalah pengangguran, konflik sosial, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Melalui musyawarah ini, kami akan terlihat bagaimana setiap peran berpendapat, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik. Mari kita ikuti jalannya musyawarah ini yang akan dipimpin oleh Ibu Nini, Kepala Desa Ramo Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir pada musyawarah pada hari ini. Jadi tujuan dari berkumpul kita di tempat ini yaitu untuk membahas mengenai kondisi sosial yang ada di desa Ramo Sejahtera. Yang dimana menurut data yang saya dapat itu angka pengangguran pemuda-pemudi di desa ini itu terus meningkat. Selain itu juga konflik antar warga juga terus terjadi. Lalu partisipasi warga juga semakin menurun. Jadi diharapkan dengan berkumpulnya, berdiskusinya kita di tempat ini itu dapat menemukan solusi terbaik bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Lili atas penyampaiannya. Sekarang kita lihat pandangan dari dunia pendidikan. Bagaimana Bu Rindi tentang kondisi pendidikan di desa kita saat ini? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, desa ini sangat tertinggal jauh karena kurangnya fasilitas dan akses internet. Banyak sekali anak-anak yang kurang memahami pentingnya belajar digital. Saya sebagai seorang guru sangat berharap perlunya pelatihan komputer dasar dan literasi digital supaya tidak tertinggal jauh. Mohon maaf Bu, untuk pelatihan komputer itu memang sangat bagus ya. Tapi apakah semua anak di desa itu punya alatnya? Sedangkan mereka saja memakai HP itu bergantian. Itu betul sekali Ibu Nila. Justru itulah menjadi alasan kita untuk meningkatkan program literasi digital supaya ada pelatihan bersama meski alatnya terbatas. Catat ya, literasi digital tetap kita pertimbangkan, tapi tetap kita sesuaikan dengan anggaran desa. Menarik sekali Bu Rindi. Sekarang kita beralih ke pandangan pemuda-pemudi. Bagaimana Dek Seli situasi pemuda-pemudi di desa saat ini? Sejujurnya Mbak, banyak sekali teman saya yang ingin bekerja, tetapi mereka masih bingung ingin memulainya dari mana. Saya berpikir bahwa kami akan membuat produk lokal dan mempromosikannya ke internet. Produk lokal seperti makanan ringan atau kerajinan tangan khas desa. Oh, itu menarik sekali Dek Seli. Kami para ibu seringkali membuat keripik singkong dan anyaman kecil. Kalau pemuda-pemudi bisa memasarkannya lewat internet, itu bisa jadi kerjasama yang sangat bagus. Ya Bu, itu maksudnya. Kami sebagai pemuda-pemudi membantu dari teknologi, Ibu membantu dari segi produksi. Jadi kita di sini saling sama-sama. Kerjasama seperti itu bagus sih, tapi jangan sampai nilai kejujuran dan kepercayaan itu dihilangkan. Misalnya kalau ada pembagian hasil, jadi hasil itu harus dibagi dengan adil dan saling terbuka. Saya setuju. Yang penting semua usaha dijalankan secara transparan. Terima kasih Dek Seli. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari tokoh agama desa. Kepada Ibu Nurul kami persilahkan. Menurut saya, persoalan sosial di desa ini bukan hanya tentang persoalan ekonomi saja, tetapi di desa ini juga mengalami penurunan nilai-nilai moral dan rasa kebersamaan terhadap masyarakat. Dahulu warga desa di sini sering melakukan yang namanya gotong royong, tapi dengan seiringnya waktu berjalan, warga di sini sudah menghilangkan kegiatan gotong royong tersebut karena mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai tokoh agama desa ini mengusulkan akan diadakannya acara Jumat Bersatu. Kemungkinan dengan diadakannya acara itu, insya Allah silaturahmi warga desa ini akan lebih hangat dan nilai-nilai kehidupan itu kembali lagi. Dan sangat bagus Bu Nurul, tapi berdasarkan pengalaman saya di LSM, kegiatan tersebut sering sekali berhenti di tengah jalan karena tidak terorganisir. Mungkin selain bersatu, kita perlu tim kecil dari desa untuk mengatur jadwal dan juga evaluasi setiap ada kegiatan. Betul sekali sih Mbak Imel, kegiatan sosial itu
tidak hanya menjadi kegiatan acara resmi semata, tetapi harus berkelanjutan agar membawa manfaat bagi masyarakat di desa ini. Jadi kan ada banyak sekali ide, tapi apakah bisa desa menjalankannya secara sekaligus? Nah, ini yang perlu kita sepakati. Tidak semua program itu bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi, di sini saya ingin meminta saran. Mana yang paling mendesak? Menurut saya pelatihan dulu Bu, karena jika ekonomi bergerak, maka masalah lain ikut teratasi. Tapi nak, kalau pendidikan dikesampingkan, efeknya itu sangat panjang. Anak-anak masih tetap perlu bekal pendidikan agar mereka bisa mandiri nantinya. Bagaimana kalau kita gabungkan saja? Pemuda-pemudi kan dilatih dengan wirausaha digital, lalu produknya diambil dari usaha ibu-ibu. Itu kan juga membantu kedua pihak sekaligus. Ini yang bagus Bu Nila. Jadi kami dari LSM bisa membantu manajemen usaha dan juga pemasaran secara online. Baik, jadi di sini dapat kita sepakati. Yang pertama itu program pelatihan wirausaha digital untuk para pemuda. Lalu yang kedua kerjasama dengan kelompok ibu rumah tangga untuk produksi. Lalu yang terakhir yang itu pembentukan tim sosial Jumat Bersatu untuk menjaga kerukunan warga. Baik, bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju! Semoga niat musyawarah kita pada hari ini bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi desa kita. Amin. Kami juga dari para guru siap membantu untuk pelatihan literasi digital bagi anak-anak. Kami para pemuda-pemudi akan ikut mempromosikan produk desa melalui media sosial. Kami juga para ibu siap bekerja sama dan menjaga semangat gotong royong. Terima kasih atas semua ide dan juga kerjasamanya pada hari ini. Dengan semua semangat kebersamaan, dengan ini saya nyatakan musyawarah hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah bukan sekedar tempat berbicara, tetapi ruang untuk saling mendengar. Setiap ide, setiap peran, dan setiap langkah kecil adalah bagian dari perubahan besar bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa desa tangguh dibangun bukan oleh kekuatan individu, melainkan oleh semangat kebersamaan dan keikhlasan untuk saling membantu. Kami percaya, dari desa yang bersatu, lahirlah bangsa yang kuat.